Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita ketemu untuk mata kuliah metode penelitian dengan subpokok bahasan yaitu desain penelitian. Ada juga yang mengatakan desain itu termasuk suatu jenis di dalam metode penelitian. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan desain penelitian atau jenis penelitian pada penelitian kuantitatif, ya. Jadi beda desain penelitian untuk penelitian kuantitatif dan desain penelitian untuk penelitian kualitatif, ya. Jadi saya akan memperkenalkan beberapa jenis desain yang sering digunakan pada penelitian kuantitatif. Oke, untuk yang pertama ada yang namanya desain eksplorasi, ya. Desain eksplorasi itu adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali suatu gejala yang dikatakan masih relatif baru, ya. Dapat dikatakan bahwa ada suatu fenomena atau gejala yang selama ini belum pernah diketahui atau dirasakan. Contohnya yang saat ini sedang kita rasakan. Suatu gejala yang baru itu seperti apa? Kalau di dunia kesehatan yang saat ini sedang kita rasakan adalah gejala atau masalah penyakit corona ini atau COVID-19, ya. Contoh yang paling nyata adalah penelitian tentang penemuan virus baru, penemuan virus corona, virus COVID-19 yang saat ini belum ada obatnya dan gejalanya belum juga jelas. Gejala yang kemarin dikatakan ada gejala batuk pilek, kemudian sesak nafas, tapi untuk saat ini berkembang gejalanya. Ada yang mengatakan di Prancis hanya dengan gatal-gatal saja itu sudah juga menunjukkan pasien mengalami tanda dan gejala COVID-19, atau ada yang mengalami nyeri perut itu sudah menunjukkan COVID-19. Ada juga yang asimptomatik atau dikatakan tanpa gejala, itu juga dinyatakan COVID-19 untuk saat ini. Artinya apa? Yang digali terus menerus itu yang namanya eksplorasi. Kita mencari karena ini masih menjadi sesuatu yang baru, yang dialami hal yang baru, sehingga ini perlu diteliti dan ini menjadi masalah. Ketika ini jadi masalah, hal ini menjadi kewajiban seseorang untuk menemukan apa jawabannya di dalam penelitian yang akan kita teliti ini, ya. Kalau di dalam ilmu sosial, studi kelayakan merupakan jenis penelitian yang berupaya mengeksplorasi tentang suatu fenomena yang baru, ya hampir sama seperti yang saya bilang tadi, ya. Jadi karena di dalam penelitian eksploratif ini dia sifatnya topik yang diteliti itu merupakan topik yang baru, maka penelitian ini biasanya memiliki sifat yang lebih kreatif. Kenapa lebih kreatif? Karena kita pasti akan berpikir, kita akan berinovasi, apalagi gejalanya, apalagi obat yang harus diberikan. Kenapa ada gejala seperti ini? Ya, kenapa dengan orang seperti ini timbul gejala ini, dengan orang seperti ini timbul gejala A, timbul gejala B, timbul gejala C. Kita akan berpikir kreatif. Dan kira-kira apa sih vaksin yang cocok? Oke, makanya dicoba oleh WHO dan badan-badan lainnya untuk vaksin corona ini kita gunakan vaksin BCG. Kita coba dulu, di Australia meneliti itu. Kita coba dulu vaksin BCG karena bentuk struktur virus dan bentuk struktur virusnya hampir sama. Dicoba BCG, sampai sekarang belum keluar apa hasilnya. Dicoba lagi dengan antivirus yang lain. Ya, artinya ya berpikir kreatif. Kemudian bentuknya lebih fleksibel. Ya, fleksibel itu artinya ya kita coba segala cara, ya. Kemudian
lebih terbuka terhadap informasi yang ada ya. Untuk pengembangan sesuatu yang baru biasanya kita akan terbuka untuk informasi-informasi yang ada, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita observasi, biasanya seperti itu ya. Kemudian di dalam penelitian eksploratif ini biasanya penelitian ini akan menghasilkan teori-teori yang baru ya, akan menghasilkan teori-teori yang baru. Kemudian ketika ada teori yang baru, maka akan terjadi pengembangan teori yang lama, teori yang sudah ada menjadi teori yang lebih baru lagi dengan topik atau gejala yang baru. Maka seringkali penelitian ini diidentikan dengan penelitian yang selalu menggunakan pertanyaan apa dan siapa. Itu yang lebih familiar di penelitian eksploratif ini. Ketika Anda melihat masalah dengan pertanyaan apa dan siapa, maka itu adalah salah satu bentuk khas dari penelitian eksploratif ya. Tujuan dalam penelitian eksploratif itu apa? Yang pertama, fungsinya adalah mengembangkan gagasan dasar mengenai topik atau temuan-temuan baru. Yang kedua, akan memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Oke ya, kita lanjut ya. Yang kedua itu ada penelitian deskriptif. Apa itu penelitian deskriptif? Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail ya, lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi. Paham apa tipologi? Tipologi itu adalah suatu pola ya, pola mengenai fenomena yang sedang kita bahas. Jadi penelitian ini biasa juga dikatakan sebagai penelitian lanjutan dari penelitian eksploratif karena lebih dikembangkan ya. Penelitian eksploratif ini telah menyediakan gagasan dasar yang paling pertama ya, sehingga penelitian ini akan mengungkapkan secara lebih detail lagi. Penelitian ini diidentikan, kalau tadi eksploratif akan Anda familiar dengan permasalahan apa dan siapa, kalau penelitian deskriptif ini akan sering Anda dengar dengan khasnya yaitu bagaimana, dengan pertanyaan permasalahannya itu bagaimana dalam mengembangkan informasi yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah yang pertama menggambarkan mekanisme suatu proses, yang kedua akan menciptakan seperangkat kategori atau pola. Oke. Kegunaannya Anda bisa lihat di slide. Kegunaannya itu digunakan secara luas, kemudian akan memberikan sumbangan kepada iptek ya, dan yang lainnya. Jadi penelitian deskriptif itu ada beberapa macam. Ada yang namanya penelitian case study, ada penelitian survei, ada penelitian korelasi ya. Yang pertama kita bahas penelitian case study. Penelitian case study itu kalau bahasa gampangnya itu ada penelitian studi kasus ya, studi kasus. Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan tentang seseorang, suatu unit dalam kurun waktu tertentu. Jadi dalam penelitian ini akan menggambarkan seluruh tingkah laku dari satu orang, satu unit, tingkah lakunya Anda gambarkan di situ.
Dan biasanya di dalam penelitian studi kasus ini jumlah respondennya cenderung lebih sedikit, ya. Dan jumlah variabel yang diteliti biasanya sangat luas. Sangat luas artinya bukan beberapa variabel, tidak, tetapi lebih banyak masalah yang kita teliti. Penelitian studi kasus ini bukan sekedar menjawab penelitian apa, tetapi dia akan lebih bersifat menyeluruh, ya, akan lebih bersifat komprehensif. Dia akan menjawab bagaimana, mengapa objek tersebut terjadi. Jadi karena saya orang nursing, saya orang keperawatan, saya akan membawa contoh case study ini. Coba Anda tempatkan diri Anda di orang ekonomi bisnis Islam, ya. Kalau di case study di nursing itu contohnya seorang mahasiswa perawat itu ditugaskan di satu unit ruang rawatan, kemudian dia ditugaskan oleh pihak pendidikan untuk menyelesaikan laporan satu pasien itu di dalam 1 minggu. Jadi dimulai dia mengkaji pasiennya, nanya bapak siapa namanya, pekerjaannya, kemudian anaknya berapa, istrinya berapa, bagaimana latar belakang kesehatannya, kemudian sampai di rumah sakit karena apa. Setelah itu, setelah dirawat di ruang rawat inap, apa saja yang dilakukan perawatnya untuk menyelesaikan masalah penyakitnya. Setelah itu di hari kedua apa yang dilakukan, hari ketiga apa yang dilakukan, dan apa hasilnya. Itu yang namanya case study di nursing, ya. Mungkin kalau di ekonomi bisnis Islam, coba adik-adik pikirkan kira-kira apa ya permasalahan contoh penelitian case study yang bisa ditempatkan di jurusan adik-adik sekalian, ya. Ya, biasanya case study ini dia akan memerlukan waktu yang cukup lama, karena kita membahasnya walaupun 1-2 orang yang kita teliti, tetapi secara keseluruhan, ya. Beda dengan penelitian survei, penelitian jenis yang lain, ya. Dia hanya membagikan membagikan kuesioner, kemudian tanya jawab sebentar dalam waktu 10-15 menit, dikumpulkan hasilnya, kemudian kita analisis. Udah, hanya cukup seperti itu. Tapi kalau di case tadi ini kita menelusuri perjalanan satu orang ini, dari dia masuk sampai dia dirawat sampai dia keluar, ya. Bahkan sampai dia di rumah pun, kalau penelitian kita ranahnya sampai di follow up ke rumah dia juga, itu menjadi ranah penelitian Anda, ya. Penelitian survei. Oke, penelitian survei ini biasanya penelitian ini menggunakan kuesioner biasanya sebagai instrumen. Jadi yang namanya instrumen di dalam penelitian kuantitatif itu ada 3, Dek. Ya, ada yang namanya kuesioner, ada yang namanya wawancara, ada yang namanya observasi. Yang 3 ini di dalam penelitian kuantitatif disebut triangulasi data. Jadi yang namanya triangulasi data ini kalau di dalam penelitian Anda sebagai peneliti menggunakan 3 data ini untuk menghasilkan data Anda, maka dikatakan penelitian Anda itu 100% sempurna, baik. Karena apa? Karena metode pengumpulan Anda 3 Anda gunakan. Tidak hanya Anda mengumpulkan kuesioner, tetapi Anda mau mewawancarai orangnya, dan Anda mau observasi orangnya juga, mengobservasi sampel Anda. Artinya apa? Data itu yang Anda dapatkan tidak hanya subjektif, tetapi secara objektif Anda dapatkan secara keseluruhan. Tidak hanya dari pihak si sampel, tidak hanya pihak si responden, tetapi dari pihak sampel, dari pihak Anda juga, dari pihak yang lain juga akan mengumpulkan di data di dalam penelitian Anda, ya. Kuesioner merupakan lembaran yang berisi pertanyaan. Nanti Anda akan lihat di pertemuan kita di dalam
pengumpulan data ya, pengumpulan data. Dalam pelaksanaan survei, kondisi penelitian tidak dimanipulasi oleh peneliti. Arti dimanipulasi itu dalam penelitian itu bukan artinya kita berbohong di dalam penelitian, tidak. Artinya apa survei tidak ada manipulasi, tidak ada sampel yang kita kecilkan, tidak ada namanya analisis datanya tidak kita yang pertama tidak berbanding lurus, kita berbuat berbanding lurus, tidak seperti itu bukan manipulasi dalam penelitian ya. Oke. Biasanya penelitian survei ini dia desain digunakan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan bagaimana prevalensi ya, gambaran suatu kumpulan yang besar, kemudian bagaimana distribusinya dan bagaimana sih hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Kalau Anda pemilihan survei populasi penduduk itu makanya menggunakan survei dia bahasanya ya kan, bukan eksperimen populasi penduduk, tidak, tetapi survei untuk mendata berapa jumlah populasi penduduk, untuk mendata waktu pemilihan umum. Survei itu dia ya, artinya tidak secara keseluruhan diambil semuanya, tidak, tetapi secara garis besar surveinya seperti apa, yang milih Jokowi berapa persen, yang milih siapa kemarin lawannya, rivalnya siapa, rival Jokowi Pak Prabowo ya, berapa persen, itu pasti dia menggunakan survei karena dia tidak tidak dikumpulkan secara keseluruhan gitu. Oke. Jadi data Anda atau Anda menggunakan data kuesioner itu bisa digunakan dengan proses tanya jawab ya secara langsung melalui telepon, SMS, email, WA, surat, telegram ya, apapun Anda bisa gunakan saat ini. Zoom atau Skype, Anda bisa kumpulkan data melalui itu semua saat ini ya. Keuntungannya dapat memperoleh berbagai informasi serta hasil dapat dipergunakan untuk tujuan yang lain. Oke. Ada yang namanya penelitian korelasi. Yang namanya korelasi itu bagaimana korelasinya, hubungannya ya. Penelitian ini dirancang untuk menentukan ada tidak hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, adakah hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Biasanya penelitian korelasi ini dia punya hipotesa. Kemarin sudah belajar ya kan apa hipotesa, masih ingat apa itu hipotesa? Oke, pasti masih ingat lah ya, baru belajar. Jadi hipotesa yang digunakan dalam penelitian itu, saya flashback sedikit aja, ada hipotesa alternatif. Bunyinya kalau udah alternatif ada hubungan, ada pengaruh ya. Kalau hipotesa 0 dia akan bunyinya tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Ini contohnya saya kasih. Inilah dia ya. Karena saya nursing jadi saya tempatkan penelitian judulnya itu juga di nursing. Ini contohnya seperti ini. Ini menunjukkan korelasi. Skema penelitian deskriptif korelasi. Ini variabel X, ini variabel Y. Maka judul yang bisa kita buat kalau kita mau mencari korelasi, pasti kata depannya adalah hubungan. Kalau bahasa Inggris, jurnal yang akan sering Anda baca dimulai dengan kata-kata the correlation. Oke. Hubungan stres kerja dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Ya. Jadi dalam penelitian korelasi ada yang namanya interpretasi hubungan. Interpretasi hubungan ini secara umumnya seperti ini gambarannya. Jadi kalau nilainya positif 1 berarti semakin tinggi nilai variabel X akan semakin tinggi nilai variabel Y. Itu artinya berbanding lurus. Kemudian ada nilai minus 1 berarti semakin rendah nilai variabel X maka semakin rendah pula nilai variabel Y. Ini juga namanya berbanding lurus ya. Artinya makin dekat ke angka 1 positif maka semakin tinggi nilai variabel Y-nya, sama-sama nilai variabel X dan Y-nya sama juga dengan yang nilai minus 1. Jadi kalau Anda di analisis data di dalam SPSS-nya akan ketemu seperti ini.
ketika dilakukan analisis data dengan hubungan produk momen atau apapun, ya misalnya hasilnya seperti ini, 0,00 sampai 0,199, tidak ada hubungan, bahkan dikatakan sangat lemah, ya kan. Kemudian 0,2 sampai 0,399 dikatakan hubungannya lemah. 0,4 sampai 0,599 dikatakan hubungan variabel X dan Y-nya itu sedang. 0,6 sampai 0,7 dikatakan hubungan variabel X dan Y-nya itu kuat. Sampai dengan 1 itu sangat kuat. Makanya seperti yang saya bilang di awal, nilainya positif 1 sampai dengan minus 1. Oke, ada yang namanya penelitian komparasi. Komparasi itu artinya membandingkan, ya. Penelitian yang bertujuan untuk membedakan atau membandingkan hasil penelitian antara dua kelompok penelitian. Jadi ada dua kelompok penelitian di situ, ya. Ada dua kelompok penelitian, yaitu dua kelompok penelitian yang berbeda dan tidak saling berhubungan, dan dua kelompok penelitian yang saling berhubungan. Biasanya ada kelompok yang dilakukan intervensi, ada kelompok yang tidak dilakukan intervensi. Apa itu yang dilakukan intervensi? Biasanya contohnya ada kelompok yang tidak kita berikan edukasi, ada kelompok yang kita berikan edukasi, kita membandingkan hasilnya, itu namanya studi komparasi. Oke. Ini saya kasih salah satu contoh judul komparasi. Perbedaan tingkat pendidikan dengan pengetahuan masyarakat dalam pemberian ASI eksklusif di kecamatan rantau, ya. Atau perbedaan antara kalau saya salah dibenerin ya. Perbedaan antara menabung komersil dengan menabung syariah dalam memberikan kepuasan pada masyarakat. Contoh seperti itu. Artinya ada yang kita bandingkan. Ya, ada yang kita bandingkan di situ. Biasanya kalau dalam analisisnya, kalau dalam penelitian perbandingan ini kita menggunakan analisis t-test. Biasanya seperti itu. Ya, menggunakan t-test. Ya, analisis Wilcoxon. Ada juga yang menggunakan analisis t-test, ya. Kalau analisis t-test itu analisis Wilcoxon atau McNemar, ya, biasanya ini untuk digunakan kapan? Untuk melakukan uji beda dua kelompok data interval. Rasio dua kelompok yang berbeda tidak saling berhubungan. Kalau yang pair t-test, jika dua kelompok ini mempunyai anggota yang sama dan mempunyai korelasi, maka dipergunakan uji sampel berpasangan. Ada juga yang namanya penelitian eksperimen, ya. Penelitian eksperimen ini penelitian yang mencari pengaruh variabel independen dengan variabel dependen dalam kondisi yang terkontrol secara ketat, ya. Ada kelompok kontrol, ada kelompok intervensinya juga. Jadi kelompok eksperimen itu ada 3 jenis. Ada yang namanya pre-experimental design. Pre-experimental design ini ada 2, yaitu post-test only design. Artinya penelitiannya gambarannya seperti ini. Ada sampel A, kemudian kita kasih intervensi. Setelahnya post-test kita observasi, itu namanya post-test only design. Kalau one group pretest post-test, ini satu sampel, contohnya satu sampel, kemudian kita kasih pretest ujian terlebih dahulu, kemudian kita kasih intervensi, kita kasih perlakuan, contohnya edukasi, kemudian kita post-test, kita ukur lagi hasilnya. Itu namanya one group pretest post-test. Kemudian untuk eksperimen ada yang namanya quasi eksperimen. Quasi eksperimen itu merupakan satu kelompok dilakukan intervensi sesuai dengan metode yang dikehendaki. Kelompok lainnya dilakukan seperti biasanya. Ya. True eksperimen. Yang ketiga adalah true eksperimen. Rancangan-rancangan eksperimen sungguhan dan penelitian tersebut baru pertama kali dilakukan oleh peneliti. True eksperimen artinya di dalam
dunia ini baru pertama kali, Andalah yang melakukan penelitian itu. Kalau di ekonomi Islam, Andalah baru pertama kali yang menemukan masalah itu, Anda yang memecahkan masalah itu, Anda yang menyelesaikannya. Oke? Cukup sekian untuk hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda boleh berikan pertanyaan melalui website, melalui WA dosen Anda, Pak Amin, ya. Nanti juga bisa melalui saya, Anda bisa hubungi saya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan ada yang mengerti, ya. Mudah-mudahan ada yang mengerti, karena bahan hari ini dibuat secara lebih mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.